Saya ini bingung sama laptop ini bro ya. Keluaran terbaru Gen 14 ada AI-nya, dibuat ngegame kurang. Atau saya beli laptop Gen 13, nggak ada AI-nya, agak boros, tapi FPS tinggi. Pilih yang lama apa yang baru ya? Pilih AI atau FPS game ya? Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Kisian di Kioscom Channel. Hari ini saya akan mengulas laptop gaming dengan harga 20 jutaan. Tapi bukan sekedar laptop gaming pada umumnya bro. Karena memakai teknologi terbaru yang barusan dikeluarkan sama perusahaan besar. Jadi laptop ini nanti akan memberikan ingatan baru ya. Bahwa sekarang ini ada tipe baru. Tipe dari mana? Dari Intel bro. Jadi ada Ultra 5, Ultra 7, dan Ultra 9. Itu apa bang? Core-nya sama I-nya itu kamu hapus sekarang. Jadi Intel Core i7 diganti Intel Ultra 7. Nah seperti itu bro. Ini adalah laptop MSI. Ini saya beli sendiri bro ya. Jadi influencer itu 70% beli, 30% barang kiriman. Kalau nggak dapat barang kiriman, daripada nunggu barangnya muter ya beli langsung bro ya. Ini harganya 20 juta memakai Intel Ultra dan RTX series. Kira-kira worth it apa enggak? MSI Cyborg 15 AI A1V. Wah, panjang banget bro. Check it out. Kalau untuk beratnya laptop ini di 1,98 kilo, 2 kilo lah ya. Laptop gaming powerful di bawah 2 kilo, 0,2 gram selisihnya bro. Ini adalah laptop AI, wah, karena memakai Intel Ultra bro. Intel Ultra itu lebih cenderung ke AI. Terus kalau untuk desainnya sama aja dengan Cyborg versi sebelumnya ya, pakai 3050, 4050, ini sama bro. Jadi tidak ada beda. Desainnya memang seperti Asus ROG ya, jadi campuran antara metal sama transparan. Di bagian atasnya ini metal, cakepnya, adem, nggak membekas ke tangan ya, loh, nggak membekas. Ada logo MSI, setengah-setengah timbul ini, dipegang gini masih kasar. Di sini ada tempat untuk membuka, dibikin model transparan, ini juga kayak gini. Ini juga kayak dibikin desain, jadi nggak langsung lurus, bikin naik turun seperti ini. Di bagian belakangnya, nah ini juga model transparan. Di sini ada sistem pembuangan. Terus kalau di samping, nah kalau di samping ini juga dibikin transparan. Ada sistem pembuangan dibentuk model VVVV kayak gini. Ada USB tipe A 3.2 Gen 1. Kok masih Gen 1 ya? Padahal laptopnya ini di 20 juta bro ya. Ada audio jack, ada Canon Stone Lock. Di ujung sebelah sini dibikin kayak tegas ya, sek gini bro. Nah jadi kayak apa ya, kaku tapi keren. Nah ini terus sebelah sini, di sini ada USB tipe A 3.2 Gen 1, tipe C 3.2 Gen 2, HDMI, LAN gigabit, sama charger. Ini juga modelnya transparan ya. Kalau chargernya seperti ini, Delta di 20 volt 5 ampere 120 watt. Chargernya bukan tipe C, tapi kamu bisa ngecas di sini bro, karena ini support sama data, charging, sama yang lain lah. Kayak gitu. Di bagian belakangnya, nah ini juga model transparan, ada pembuangan. Kalau di bagian belakang, di sini desainnya keren. Ada MSI True Gaming, G-nya di sini nggak kelihatan. Ini tulisannya muncul karena memang lubang, jadi hitamnya itu karena lubang. Cakep. Transparan, di sini ada 4 karet, ada 2 speaker. Cakep ya, ada honeycomb. Cakep ya bro. Oh, cakep ya. Dari atas juga cakep. Loh, cakep. Oke, seperti ini ya. Terus kalau dibuka satu jari pasti bisa lah. Ini kan laptop mahal, pasti bisa. Nah, waktu buka itu di sini sudah ada tempat untuk sikunya gini bro. Loh, 180 derajat. Laptop gaming 180 derajat kayak gini. Dalamnya juga metal ya. Loh, metal. Oh, metal. Kalau untuk frame to frame-nya dari layar, nah ini kamu bisa lihat tipis. Nah ini tipis. Ini ada karet. Di sini ada 1 webcam dan 2 mikrofon array. Di sini ada desain-desainnya. Jadi untuk membuka jarimu tadi dibikin agak timbul. Ini desainnya tegas ya, lincip. Wah, gitu nggak ada ovalnya bro. Frame to frame-nya tipis. Di sini ada logo MSI. Terus kalau untuk bagian dalamnya
ini agak timbul, ini masuk ke dalam, jadi kamu pasangi keyboard cover, nggak terlalu nempel ke layar ya, karena udah masuk ke dalam, lebih ergonomis juga bro. Bodinya metal, trackpadnya gede banget, gede, mantep. Masih bunyi ya, nggak silent, masih bunyi. Di sini ada logo-logo, di sini ada Intel Ultra dan RTX. Oke, kalau untuk keyboardnya ini full size, tombol powernya gabung sama keyboard. Nah, kayak gini. Di sini ASWD-nya transparan, ada arah panah kanan kiri atasnya dibikin lebih tegas, spasinya juga ada semi transparan di sebelah sini. Tombolnya sudah RGB, kamu bisa ganti-ganti lampunya di MSI Center. Nah, seperti itu. Tombol powernya juga transparan. Jadi transparan dari satu ASWD sama bagian spasi, bro. Kayak gitu. Kalau untuk tingginya standar enak banget. Kalau untuk feel-nya seperti ini, kamu bisa dengerin. Jadi antara ASWD sama tombol yang lain ini agak empuk yang ini ya, karena bahannya beda. Nah, kayak empuk. Ya, ini tegas, ini empuk. Kayak gitu bro. Oke, seperti ini bagian luar dan dalam dari MSI Cyborg laptop AI bro. Kalau untuk layarnya di 15,6, frame to frame-nya tipis, IPS, 180 derajat view angle. Masih jelas ya. Nih, masih jelas. Sama, jadi nggak hitam. Biasanya kalau nggak 180 langsung hitam dia bro. Kayak gini, terus di 144 Hz, 15 untuk respon time-nya. Kalau untuk color gamutnya ini kurang banget menurut saya ya. Laptop 20 juta, di 69% sRGB, 51% Adobe RGB, 51% DCP-3, dan 49% NTSC. Kurang ya ini color gamutnya ya. Gamanya di 2,3, overdrive 0,1 tapi no problem. Kalau untuk 0% brightness itu di 6,9 nit, 300 banding 1, 6500. Ini bagus. Jadi dia posisinya di tengah-tengah antara kuning sama biru untuk Kelvinnya, bro, white point-nya. Kalau untuk 100% brightness totalnya di 297 nits, ya 300 nit lah. Kontras rasionya bagus banget di 1410 banding 1, white point-nya di 6600. Kontras rasio itu adalah bidang gelap dan bidang terang. Jadi standarnya itu 1000 banding 1. Kalau di atas itu semakin gelapnya itu enak, terangnya juga semakin enak. Semakin tinggi lagi ya sudah masuk ke layar OLED, Retina, itu kontras rasionya udah puluhan ribu. Makanya pada waktu kamu nonton film di layar seperti itu kayak apa ya, kayak mantep gitu. Hitamnya mantep, terangnya mantep. Kayak gitu bro ya. Oke, kalau untuk batas layarnya hanya color gamutnya sRGB yang kurang. Oke, kita buka bagian belakangnya bro, bagian dalam. Nggak ada filter dust atau stiker pendingin ya, ada ya. Bagian dalamnya seperti ini, baterainya gede banget, 53,5 Wh. Kalau dipakai idle YouTube nge-game seperti ini, bisa lihat ini adalah dua speaker. Ini adalah Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Wi-Fi 6 itu hampir setara dengan Wi-Fi 7 yang akan datang. Portnya sudah ada, Wi-Fi 7 itu bro. Cuma produknya nggak ada, hanya ada portnya aja. Port untuk menerima Wi-Fi 7 sudah ada di komputer versi PC desktop. Tapi untuk adapternya Wi-Fi 7 belum keluar. Jadi paling tinggi Wi-Fi 6E. Ini kenceng ini bro. Ini adalah NVMe Gen 4 1 tera. Kalau untuk speednya segini. Nah, kamu bisa lihat. Ini kontrolernya memakai SMI. Nah, ini kelihatan ya SMI, logonya SMI ini. 3D NAND flash-nya hurufnya M, berarti ini adalah Micron. Ini NVMe berkualitas, kontrolnya pakai Silicon Motion sama Micron. Nah, seperti ini. Kalau untuk memorinya DDR5 8GB x 2, kamu bisa ganti 1616, 3232. Maksimalnya di 96GB ya, bro. Nah, ini dikasih heatsink karena memori DDR5 itu panas. Jadi ini wajib dikasih heatsink, bro. Ini adalah sistem pendinginannya, menurut saya kurang banget ya untuk laptop gaming harga 20 juta karena antara CPU dan GPU itu dibuang melalui satu pipa bro. Jadi satu pipa ini harus menghandle dua panas dari prosesor. Oke lah, TDP dari Intel Ultra ini memang kecil banget, tapi tetap aja dia panas bro. Gimana panas, di double masuk sini kurang maksimal, makanya bisa tembus di 50 derajat. Kamu bisa lihat nanti di video berikutnya bro ya. Ini covernya yang dari CPU 2 pipa, dari GPU 3 pipa dibuang melalui
fan 6 cm. Kalau untuk GPU-nya ini di RTX 4060 8GB GDDR6, cuma TDP-nya ini kecil banget bro, di 45 watt. Kecil banget bro. Terus kalau untuk prosesornya, nah ini bro, prosesornya ini mulai dari Ultra 5, Ultra 7, sama Ultra 9. Jadi kalau 5 itu Core i5, 7 itu Core i7, 9 itu Core i9. Dan cuma 3 huruf. Biasanya kan 14700K. Kalau ini 164U, 115U, 165U, 165H, 135H, 185H. Jadi kayak hurufnya sedikit bro. Kalau ini memakai Intel Core Ultra 155H bro. Nah ini Intel Core Ultra 155H di 6 core performance dan 8 core efisiensi. Jadi Intel Core Ultra ini dibanyakin efisiensi core-nya ya. Karena biar bisa mengejar daya tahan baterai yang lebih lama. Karena efisiensi core lebih irit dayanya daripada performance core. Totalnya ada di 22 thread dan 16 core. Base clock-nya lumayan di 4, berapa ini? Paling rendahnya 1,4 bro. Paling rendahnya itu 1,4, efisiensinya bisa sampai di 700 mHz. Makanya dia bisa irit ini. 700 mHz. Terus dasarnya di 1,4, busnya di 4,8. Jadi dia bisa paling rendah dan bisa paling tinggi bro. Biasanya kan base clock-nya 3,4, base clock-nya 5. Enggak, ini base-nya itu 700 mHz bro. Ngawur ini. Ini saya baca di Intel Arcs ya. Charge-nya di 24 mega, di 115 watt untuk maksimalnya. Terus apa ya, maksimalnya di 96 GB. Udah pakai DDR5, dual channel, dan sudah ada Intel Arc. Jadi bukan Iris, bukan Intel UHD. Di 2,25 GHz. Lumayan loh itu, beneran loh. XE core-nya ada di 8. Lumayan, XE core-nya 8. Lumayan loh ini. Buat game-game tipis masih oke bro. Terus yang paling keren di dalam prosesor Intel Ultra ini bukan cuma sekedar prosesornya irit, lebih banyak efisiensi core-nya biar bisa tahan lama daya baterainya, tapi dalam satu prosesor terdiri dari 3 komponen bro. Biasanya kan kayak AMD sama Intel itu kan ada Intel prosesor sama Intel UHD atau Iris. Kalau AMD ada Radeon 760M, 780M. Tapi kalau di Intel Ultra ini adalah satu-satunya prosesor yang memakai NPU, Neural Processing Unit. Apa itu AI bro? Dedicated AI, tertanam di dalam prosesor. Jadi satu prosesor terdiri dari CPU, terdiri dari GPU, terdiri dari NPU. Ngawuri ya bro ya, ngawuri. Ini satu-satunya enggak? Bisa dibilang satu-satunya kalau untuk Intel, tapi kalah cepat sama AMD. AMD satu bulan lalu sudah keluar AMD 8000 series itu with AI, with NPU 8600K dan 8700K. 8300, 8500K tidak ada AI-nya, hanya 86 sama 87 ada AI NPU-nya. Kalau Intel ini bro, jadi AMD mengeluarkan, Intel mengeluarkan. Kalau menurut saya ya, AMD sudah tahu sendiri, udah tahu bocoran bahwa Intel Ultra ini pakai NPU, pakai AI. Makanya Ryzen 8000 dikeluarkan. Ryzen 7000 itu masih belum lama ya, langsung dikeluarkan Ryzen 8000G with AI bro. Nah keren nggak? Keren. Terus fungsinya apa sih AI ini? AI itu adalah untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang berbasis AI. Rata-rata di software-software tahun 2023 ke atas ya, itu sudah banyak menggunakan AI, mulai dari Adobe Photoshop, Autodesk, banyak lah, Corel nanti, Word, WPS saja pakai AI bro. Pada waktu kamu ngetik itu, misalkan buatkan saya surat lamaran kerja, sudah dia bikin seret, kamu tinggal ngisi aja. Jadi semua sekarang itu serba AI, dan AI ini sudah diterapkan di handphone sudah lama. Kalau di Apple malah dari M1 bro, M1, M2, M3, M1 itu sudah pakai Neural Processing Unit. Nah, udah pakai. Kalau di smartphone, SoC, System on Chip itu sudah ada di Qualcomm sudah lama, tahun berapa ya, 2018 kalau salah koreksi ya, antara segituan sudah ada pakai NPU. Terus habis itu Apple meng-cut Intel untuk menjadi prosesor di Apple, dia membuat prosesor sendiri namanya M1, ya itu ada NPU-nya. Akhirnya sekarang Intel sendiri bikin NPU. Nah, jadi semuanya serba NPU bro, karena zaman memang harus
harus apa ya, harus lompat, harus lari bro. Semuanya serba AI. Kalau kita kerjakan secara apa namanya mikir itu ya lama bro, harus dibantu dengan AI. Kalau di handphone fungsinya apa? Buat face recognition, buat translating, pada waktu kita ngomong dibuat untuk efek-efek yang ada di TikTok. Nah itu pakai AI bro. Karena saya mikir kok bisa ya dia head tracking itu secepat apa ya, cepat kilat ya bisa dibilang ya, 0, sekian detik sudah ke tracking muka kita. Padahal kalau aku masukkan project di sebuah software Adobe After Effects, saya pakai tracking itu butuh waktu lama. Tapi kalau di TikTok gini aja sudah langsung ke tracking bro. Nah itu pakai AI. Adobe bentar lagi, mungkin 2024-2025 ya, keluaran terbaru sudah semua pakai AI dan semuanya akan semakin ringan. Jadi bukan full kerja GPU, CPU, tapi sekarang kerjanya AI. Dan AI-nya di Intel ini sudah bisa kamu cek di Test Manager. Kalau AMD nggak bisa. Tapi kalau Intel sudah ada NPU. Nah ini di 700 MHz. Keren nggak? Jami Soro bro. Oke, ini adalah webcam dari MSI Cyborg 15 AI A1V. Jami ini bro, ini jami. Warnanya ini persis kayak warna kamera SLR saya ya. Bagus, ghostingnya sangat minim. Jelas, detail, rekomen ini kameranya ini. Kalau untuk audio dari jauh seperti ini. Nah, kalau dari dekat seperti ini bro. Nah, jami ini. Kalau untuk speakernya enak, bassnya dapat, treble-nya nggak pecah, middle-nya nggak pecah, dibesarin juga, enak didengar. Overall oke lah, nonton film, ngegame itu Jami Soro untuk speaker kelas laptop ya. Oke, ini adalah sistem pembuangan dari MSI, saya coba ngegame. Nah ini kelihatan panasnya naik ke atas, sama ke samping sebelah sini bro. Nah ini, gila bro panasnya bro, 46, 47. Coba saya hotspot di sini ya. Gila 52 bro, sebelah sini 52. Terus pas pembuangannya ini 52 bro. Jadi pembuangan ini sama ini tuh 52. Kalau bodinya itu di bagian atas ya. Bagian 51 bro. 51, 53, 52. Ngaweri. Ini 50, 48. Paling rendahnya di 41. Biasanya laptop paling rendah di 30-an ya. Ini 41 paling rendah bro. Ngaweri panasnya ini. Ya karena komponennya komponen high end ya bro ya. Jadi panasnya emang over. Oke bro, sekarang saya coba di 3D Mark. Skor totalnya di 3640, graphics skornya 3470. Ini Times Pi ya. Yang ekstrim bro. Terus kalau untuk CPU skornya di 5047. Kita lihat sistem pendinginannya dari MSI. Wih, sampai 65. Oh masih aman ya dipakai 3D Mark. Tes GPU mentok di 65. Padahal pakai single fan ini. Oke, masih aman. Kalau clocknya jalan di 3 GHz untuk CPU. Padahal maksimalnya di 4,8, dia cuma di 3. Kalau untuk GPU-nya itu di 1,7, mentoknya di 2,2 bro, masih belum maksimal ya. Sekarang saya coba di Times Pi biasa, di 7823, graphics skornya 7529, CPU skornya 10046. Kalau untuk menghandle panas masih sama, clocknya juga sama. Jadi tidak ada berubah antara Times Pi Extreme sama Times Pi biasa bro. Dibandingkan dengan yang lain, kamu bisa lihat di sebelah sini. Oke, sekarang saya coba di R23 karena R24 tidak support, skornya di 10.604. Clocknya maksimal di 4,8. Nah, ini di awal-awal, di menit 0 sampai 4 itu biasanya tinggi-tingginya, habis itu dia turun. Ini performance core-nya juga turun, efisiensinya juga turun, performance core-nya nggak sampai ke 3 GHz.
karena wattnya kecil ya, ini wattnya cuma 30 watt, 33 watt. Panasnya di 73 derajat, maksimalnya di 96 di menit awal tadi, dan di menit awal pada waktu nyentuh ke 4,8 dan 96 derajat, sistem pendinginan dari laptop ini throttling, jadi tidak bisa menghandle panas berlebihan. Jadi harusnya menghandle panas sampai 120 lah atau 110 lah, baru dia nggak throttling. Oke, seperti ini ya bro. Oke, sekarang saya coba di Furmark Geeks 3D. Ini adalah software untuk tes OpenGL, jadi tidak ada efek dari ray tracing, DLSS, FSR, apapun nggak ada. Jadi benar-benar langsung kerja GPU, di render gambar bulu-bulu seperti ini yang berat. Itu panasnya di 62 untuk maksimalnya, clocknya di 2,2 ya, 214 sekian untuk GPU, terus membutuhkan daya cuma 45 watt maksimalnya bro. Nah ini kamu bisa lihat average FPS-nya di 16 sampai 20. Oke, sekarang saya coba V-Render. Ini adalah plugin dari software, mulai dari Maya, 3D Max, SketchUp, dan lain-lain. Ini plugin ya, bukan software ya, 3D rendering. Itu panasnya, oh ini baru bisa nyentuh ke 4,8 sama, sekarang posisinya 2,3, panasnya 96, tetap throttling ya, itu throttling kelihatan, membutuhkan daya di 56 watt. Terus kalau untuk skornya itu ada di 8230. Sekarang saya coba tes render di GPU, panasnya start awal di 50-an ya, 54, 55, GPU clocknya di 2 GHz kurang, terus NPU-nya bekerja ya di 700 MHz. Ini maksimal AI boost-nya di 1,4. Terus kalau untuk TDP-nya dia membutuhkan daya di 37 watt. Ini sudah mulai naik ke 61 derajat bro. NPU juga bekerja. Berarti AI-nya sudah bekerja ini bro. Untuk render ini AI sudah bekerja. Sudah bantu GPU itu bro. 600, 700, 600, 700, kelihatan nggak? Nah, terus skornya di 1229. Oke bro, sekarang saya coba di PCmark 10. Ini adalah aplikasi untuk multitasking, startup, sama video editing ringan, foto editing ringan, rendering juga ringan bro ya. Di PCmark 10, total skornya 6.409, esensialnya 9.442. Itu dipakai app startup, video conference, jadi banyak kamera, web browsing, multi-tabs, udah di atas rata-rata ya bro. Productivity juga di atas rata-rata 8.595, ini juga multi-tab Excel, PDF, Word, dan lain-lain. Kalau untuk digital content creator yang ringan-ringan 8.800, juga di atas recommend bro. Berarti laptop ini jami soro. Oke, sekarang saya coba di Niro Benchmark. Ini adalah software baru benchmark, tapi sudah banyak yang pakai bro. Total skornya di 3.752. Ini adalah total skor untuk ngetes AVC encoding, decoding, metaverse, dan AI tagging. Nah, seperti ini CPU skornya di 1634, AI taggingnya di 1743 kurang. Karena ini CPU ya, bukan NPU yang dites. Jadi Niro ini masih belum bisa ngetes NPU. Kan NPU, CPU, GPU terpisah bro. Ini ngetes CPU. Jadi AI yang ada di CPU itu cuma 1700 kurang. AVC encoding, decoding kurang. Kalau untuk GPU-nya, AVC encoding, decoding jami bro. Terus kalau untuk metaverse standar kurang, kurang ini bro, di bawah 2000 soalnya kurang. Untuk AVC encoding, decoding yang lumayan bro, mungkin TDP-nya rendah mungkin bro. Oke, sekarang saya coba di Unity, di Full HD, rata kanan, native ya, nggak pakai DLSS atau FSR untuk AMD. Jadi benar-benar kerja GPU dengan 45 watt ini gimana performanya, kamu bisa lihat habis ini bro. Nah, ini mulai berat ini. Kita tunggu dulu, boom! Nah, mendapatkan di 11 sampai 15 FPS. 18 lumayan ini, lumayan. 19. Dipuja tambah naik bro. Turun. 14 FPS. Ini adalah scene paling berat. Thermalnya tidak throttling, NPU clocknya jalan di 700 MHz. Kalau untuk CPU clocknya di 1, kenapa nggak bisa sampai 3 GHz ya? Performance clocknya aja cuma 1,5, efisiensi core-nya nggak sampai 1 bro.
Padahal maksimalnya 4,8. Kurang tinggi nih ya bro ya. Hanya membutuhkan daya di 12 watt, untuk GPU-nya di 17 watt, wirid banget. Ini GPU-nya, panasnya di 58, clock-nya di 1,5 GHz, membutuhkan VRAM 5 GB bro. Memori yang dipakai di 11,5. Intel Ultra ini performance clock-nya kurang kenceng ya. Oke, sekarang saya coba di Spider-Man, mendapatkan FPS di 60-an, ini rata kanan ya, ultra refreshing, on high di full HD. CPU clock-nya di 1,8, performance clock-nya sama efisiensi core-nya kadang sama kayak gitu. Ini bisa sama ini ya. Sama ini, kadang-kadang bisa lebih rendah efisiensi clock. Terus 25 watt, wirid banget. GPU powernya juga wirid di 17 watt. 1,2 GHz, 1,3, 1,2,3, membutuhkan VRAM 6,5. NPU-nya ini bekerja bro, tuh 333 MHz, tuh naik ke 700. Apakah ini sudah mulai ada AI-nya ya, Spider-Man ini ya? Bekerja itu buktinya, NPU clock-nya itu, nah, bisa lihat. Ini FPS-nya di 57. Menurut saya rendah ya, karena memang TDP-nya rendah bro. Oke, sekarang saya coba di game God of War. Wah, ini game berat. Settingannya di Ultra, DLSS-nya saya bikin performance di Full HD, bro. Mendapatkan berapa kira-kira FPS-nya? 60, ini 45, ini 52 ya, antara 50 sampai ke 60 kurang, bro. Performance clock-nya di 1,9, 2 GHz, efisiensi core-nya juga sama, membutuhkan power 2 watt. Bener-bener irit, bener-bener irit Intel Ultra ini. GPU power-nya 34 watt, 44 sekarang, menurut saya kurang ya, ini GPU power segini itu kurang bro. Terus panasnya di 67, clock-nya di 2,2 kurang, membutuhkan VRAM 4,6. Ini NPU-nya juga bekerja ya. Nah itu 700 MHz, NPU clock, habis ini turun naik loh, 633. Apakah God of War ada AI-nya juga ini? Kok bekerja di sini? Ya kan? Bantu prosesor mungkin, bantu prosesor mikir ini bro. Ini FPS-nya menurut saya kurang ya, baru untuk RTX 4060, karena hanya mendapatkan 40 sampai 50 lebih. Saya coba di sini, ini adalah Axio Pongo Intel Gen 12 Core 7 sama 4060, cuma TDP-nya emang tinggi bro. 70, kamu bisa lihat TDP-nya sampai di 74 watt, dia bisa mendapatkan 66 FPS. Jadi semakin tinggi TDP dari VGA juga mempengaruhi kerja pembacaan grafik bro. Kayak gitu, ini bisa di 66 FPS. Oke, sekarang saya coba di RDR. Wah, ini game paling laris ini bro ya. Settingannya di rata kanan, ultra, kamu bisa lihat bro ya, ultra. Kita lihat skor pada waktu ini bro. Nah, ini CPU clock-nya di bawah 2 GHz ya, 1995. Membutuhkan daya sangat irit di 25 watt, CPU siklis 57%, GPU temperaturnya 77 derajat. Nah, main panas. GPU powernya di 42 watt, CPU clock-nya 1,9, membutuhkan VRAM 4,4, memorinya di 15 GB, frame rate-nya di 58, untuk ultra di Full HD. NPU-nya ini lumayan jalan bro, 333, 666, kayak gitu bro. Lumayan ini bro ya. Untuk ultra Full HD loh ya, ini ultra loh ya, rata kanan ini. Dapat segitu. Bisa menjalankan game dengan FPS tinggi tapi rendah daya kalau sudah ultra. Nah, seperti itu review benchmark dari MSI Cyberpunk 15 AI A1V, panjang banget namanya bro. Memakai Intel Ultra, jadi kalian sudah bisa menimbang-nimbang mending pakai Intel Gen 13 atau Intel Ultra. Kalau Intel Ultra memang lebih irit, terus habis gitu AI-nya dedicated, tapi kalau untuk game
masih mendingan pakai Intel generasi ke-13 ya. Cuma nggak ada AI-nya, tapi boros. Saya sendiri juga bingung bro. Mau pakai ini, TDP-nya nggak bisa tinggi, ya memang boost clock-nya segitu, tapi pada waktu di test game nggak bisa langsung anu ya. Tapi kalau pakai 13, waduh saya bingung bro, mending mana ya? Kamu bingung nggak? Komen di bawah aja bro. Saya Deddy Kishan di Keskom Channel, salam teknologi.